Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ada Apa Dengan Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Nafis menatap Bu Alimah dengan campuran perasaan terluka dan geram. Bu, aku gak pernah bilang mau memisahkan Mas Agus dari Ibu. Aku cuma ingin kita hidup lebih tenang, tanpa ada pertengkaran setiap hari. Tenang? Kamu pikir pergi dari sini bakal bikin semuanya lebih tenang? Kamu cuma cari alasan buat menjauhkan anak dari ibunya. Udahlah Bu, tolong jangan berlebihan. Nafis gak maksud begitu, serga Agus. Tapi dia yang ngomong kan. Kalau dia merasa gak cocok tinggal di sini, silakan pergi. Saya gak pernah paksa dia tinggal di sini. Lagi pula gak ada yang perlu kamu pertahanin dari dia. Nafis menghela nafas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya, namun hatinya sudah terlanjur tergores. Tolong jaga omongan. Kita di sini nih sama-sama mempunyai perasaan. Usia ibu sudah lebih dari cukup untuk bisa mengerti bagaimana cara memahami perasaan sebagai sesama perempuan. Agus menatap istrinya dengan ekspresi campur aduk, tapi tidak mengatakan apapun. Dia merasa terjebak di antara ibu dan istrinya. Nafis berharap Agus akan membelanya, tapi yang keluar dari mulut Agus malah membuatnya semakin kecewa. Bis, kamu juga harus jaga omongan kayak gitu. Coba bicara lebih lembut, biar semuanya gak makin rumit. Jadi aku lagi yang salah sekarang? Enggak, bukan begitu maksudku. Aku cuma gak mau masalah ini jadi semakin besar. Masalah ini sudah besar karena ibu terus menyudutkanku, Mas. Lihat itu Agus. Istri kamu berani-beraninya teriak di depan ibumu. Apa dia pikir aku ini siapa? Kamu harus pilih Agus. Mau tinggal di sini bersama ibumu yang telah melahirkanmu ini, atau ikut dia pergi? Bu, tolong jangan paksa aku buat milih. Kalau begitu bilang sama dia. Jangan dia yang tentukan semuanya. Aku gak pernah menentukan semuanya, Bu. Bukankah segala apa di rumah ini ditentukan oleh ibu sendiri? Nafis, kamu gak usah sok jadi nyonya di sini ya. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Aku gak butuh menantu kayak kamu, bentak Bu Alimah tanpa basa-basi. Nafis yang mendengar nada tinggi itu benar-benar merasa kesabarannya habis. Dia lalu berjalan mendekati Bu Alimah. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menunjukkan rasa kecewa yang mendalam. Kenapa ibu bicara seperti itu? Apa salahku sampai ibu mau mengusirku? Salah? Kamu tuh dari awal masuk ke rumah ini sudah salah besar. Kamu cuma bikin anakku gak nurut sama aku. Jadi karena itu ibu mau mengusirku. Tapi maaf, tapi apa ibu lupa siapa yang membangun rumah ini? Kamu pikir cuma karena rumah ini dibangun pakai uang kamu, kamu punya hak di sini? Jangan lupa, tanah ini milik aku. Tanpa tanah ini, kamu gak akan bisa bangun apa-apa. Ibu benar. Tanah ini memang milik ibu. Tapi ibu juga jangan lupa ya, semua yang berdiri di atas tanah ini, mulai dari pondasi sampai atap, itu hasil jerih payah saya dan Agus. Jadi kalau ibu pikir saya akan pergi dari sini hanya karena ibu berkata begitu, maaf, saya tidak akan pergi. Beraninya kamu bicara seperti itu. Jangan lupa, aku ini ibu mertuamu. Kalau aku bilang kamu keluar, ya kamu harus keluar. Aku sangat menghormati ibu sebagai mertua, tapi aku juga punya hak di rumah ini. Saya tinggal di sini bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk menjalankan tanggung jawab saya sebagai istri Agus. Bu Alimah tertegun mendengar ucapan Nafis yang terakhir.
Wajahnya yang semula memerah karena amarah kini berubah pucat. Meski dia berusaha menutupi keterkejutannya, Nafis berdiri tegak di hadapannya dengan tatapan penuh keyakinan. Kamu berani ngomong begitu ke aku? Berani-beraninya kamu mengancam seperti itu di depan mertuamu? Ini bukan ancaman, Bu. Ini adalah kenyataan yang akan terjadi kalau ibu terus memaksa saya pergi tanpa alasan yang jelas. Rumah ini dibangun atas kerja keras saya dan suami saya. Jadi saya juga punya hak di sini. Kalau ibu berpikir bisa memperlakukan saya seperti ini tanpa konsekuensi, ibu salah besar. Agus menghampiri Nafis yang duduk di tepi ranjang. Wajahnya masih menyeratkan amarah. Sayang, aku ngerti perasaanmu. Tapi aku minta satu hal. Kalau bisa jangan bicara terlalu kasar sama ibu. Dia tetap orang tua. Meskipun caranya kadang gak enak. Mas, aku juga gak mau ngomong kasar. Tapi ibu yang selalu mulai duluan. Apa mas gak lihat apa? Setiap hari dia cari-cari kesalahanku, mempermalukan aku. Dan aku harus diam saja. Aku tahu. Tapi kalau kamu juga melawan, masalah ini gak akan selesai. Kita harus cari cara supaya semuanya gak makin buruk. Kalau ibu mau dihormati, dia juga harus tahu cara menghormati orang lain, termasuk aku. Aku gak akan biarkan dia terus merendahkan aku, mas. Dengar baik-baik ya, mas. Kalau ibu dan kamu memang sudah gak menghargai aku lagi, aku gak akan memaksakan diri untuk tetap tinggal di sini. Tapi jangan salahkan aku. Kalau aku bertindak sesuai aku. Apa maksudmu? Apa perlu aku jelaskan lagi? Bukannya tadi kalian udah dengarkan apa yang aku bilang? Setelah berkata begitu, Nafis melangkahkan kaki meninggalkan Bu Alimah dan Agus. Langkah kaki itu tertuju ke kamar. Agus segera mengejar istrinya. Di kamar dia melihat sang istri membuka lemari dan mengambil sebuah koper. Sayang, kamu mau kemana? Kamu tanya mas aku mau kemana? Bukankah kalian udah gak menginginkan aku ada di sini? Udahlah, siapa juga yang gak menginginkan kamu di sini? Aku gak begitu. Niatku tulus sama kamu. Tolong jangan seperti ini. Dan jangan lagi mengatakan ingin menghancurkan rumah ini. Ini tempat tinggal kita. Kalau rumah ini dihancurkan, kita semua mau tinggal di mana? Tolonglah, ngerti keadaan kita, Naf? Rumah ini dibangun dari hasil jerih payahku, mas. Kalau aku harus pergi dari sini, aku pastikan rumah ini hancur dulu. Aku gak akan biarkan ibu atau siapapun menikmati hasil kerja kerasku secara cuma-cuma. Kalau perlu, aku akan robohkan semuanya sampai tinggal tanah kosong. Setelah itu silakan kalian tinggal di atas puing-puingnya. Kamu gak serius kan, Nafisa? Tolong jangan lakukan itu. Aku sangat serius, mas. Aku gak minta apa-apa dari keluarga ini. Aku cuma mau dihargai sebagai istri kamu dan sebagian-bagian dari rumah ini. Tapi kalau aku terus direndahkan seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku mengambil langkah yang menurutku adil. Aku gak mau kamu pergi, Naf. Aku gak mau rumah ini dihancurkan. Kita bisa bicara baik-baik kan? Jangan ambil keputusan sepihak. Aku sudah mencoba bicara baik-baik, tapi ibu selalu memperlakukan aku seperti orang asing di rumah ini. Kalau aku harus pergi, aku gak akan pergi dengan tangan kosong. Nafisa, tolong. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan coba cari jalan keluar. Tapi jangan lakukan itu. Aku mohon, tolong jangan pergi ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku gak bohong. Aku cuma ingin dihargai, itu saja. Iya sayang, mas sangat menghargai kamu. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan bicara baik-baik sama ibu. Tolong kasih kesempatan aku ya. Dari dulu kamu cuma janji ngomong sama ibu. Gitu aja terus dari dulu, mas. Tapi buktinya apa? Ibu tetap memperlakukan aku sesuka hatinya. Oke, baiklah sayang. Kalau begitu biarkan aku ngomong sama ibu sekarang. Aku bakal ngelakuin apa saja demi kamu. Kamu mau kasih aku kesempatan kan? Kamu tunggu di sini. Aku bakal temui ibu. Ceritanya agak membingungkan sih sebenarnya. Tapi udahlah, kita tamatin aja ya.
Di dapur terlihat ibunya tengah berbincang-bincang dengan Anissa. Sepertinya ekspresi Bu Alimah terlihat begitu kesal, sedangkan Anissa dengan kabar mendengar semua keluh kesahnya. Bu, aku mau ngomong. Ngomong soal apa lagi? Bu Alimah mendengus, ekspresi wajahnya campuran antara marah dan tidak percaya. Bagus, kalau dia pergi, biar dia tahu diri. Aku sudah muak dengan sikapnya yang kurang ajar itu. Tapi Bu, dia gak cuma pergi. Dia bilang kalau dia pergi, rumah ini akan dihancurkan dulu. Dia gak akan biarkan rumah yang dibangun dari uangnya tetap berdiri. Astaga Mas, masa Nafisa tega mau menghancurkan rumah ini sih? Ini kan rumah tempat tinggal Mas sama keluarga Mas. Ngomong kosong. Nafisa cuma mengancam. Dia gak akan berani melakukan itu. Bu, aku kenal Nafis. Dia gak pernah main-main dengan omongannya. Kalau dia bilang aku akan menghancurkan rumah ini, aku yakin dia benar-benar akan melakukannya. Lalu kamu mau ibu harus gimana? Mau aku minta maaf sama dia? Jangan ngimpi Agus, dia yang salah bukan aku. Tapi Bu, kalau sampai rumah ini benar-benar hancur, kita semua akan kehilangan tempat tinggal. Ini bukan cuma soal harga diri lagi, ini soal hidup kita. Anissa yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Mungkin Mas Agus benar Tante. Kalau rumah ini sampai dihancurkan, itu bukan cuma kerugian buat Nafisa, tapi juga buat Tante dan Mas Agus. Mungkin kita harus bicara baik-baik sama dia. Kamu juga belain dia, Anissa? Aku gak percaya ini. Semua orang selalu memihak Nafisa, padahal jelas dia yang keras kepala. Bu Alimah berjalan menuju kamar Nafisa dengan langkah yang terasa berat. Nafisa yang sedang merapikan lemari pakaian menoleh ketika pintu kamar diketuk. Nafis, ibu mau bicara sebentar, kata Bu Alimah dengan nada yang terpaksa ramah. Ibu gak bermaksud menyakiti perasaan kamu, Nafis. Kalau selama ini ada kata-kata atau sikap ibu yang bikin kamu tersinggung, ibu cuma mau bilang, itu bukan karena ibu benci sama kamu. Kalau bukan karena benci, lalu kenapa, Bu? Selama ini saya merasa ibu selalu mencari kesalahan saya. Ibu gak benci sama kamu. Ibu cuma kadang terlalu emosional. Ibu cuma ingin yang terbaik buat Agus. Dan mungkin cara ibu selama ini salah. Tapi itu bukan berarti ibu gak peduli. Nada bicara Bu Alimah tetap terdengar mencurigakan, menunjukkan bahwa dia masih enggan untuk benar-benar mengakui kesalahannya. Ibu akan mencoba untuk lebih baik. Iya Bu, aku bisa mencoba untuk sabar, tapi Bu tahu, sabar itu ada batasannya. Oleh karena itu aku harap ibu juga bisa memahami posisi saya sebagai istri Agus. Saya cuma ingin yang terbaik untuk dia, sama seperti ibu. Bu Alimah hanya mengangguk, lalu berbalik menuju pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Sebelum keluar dia berhenti sejenak dan menoleh ke Nafisa. Jangan berpikir ibu gak menghargai kamu ya. Ibu cuma ya, ibu akan coba lebih baik. Sayang, tadi ibu udah minta maaf sama kamu kan? Minta maaf? Mana mungkin ibumu bisa minta maaf pada aku, Mas? Nafis, aku tahu mungkin tadi ibu gak minta maaf secara langsung sama kamu, tapi aku rasa niatnya baik. Oleh karena itu kamu gak usah memperpanjang masalah ini lagi ya. Meskipun tadi ibu gak sempat bilang minta maaf, tapi sebaiknya kita anggap aja semuanya sudah selesai. Gak perlu ada dendam lagi. Aku gak butuh permintaan maaf yang setengah hati. Kalau ibu masih memperpanjang masalah ini, aku gak akan tinggal diam. Aku sudah cukup bersabar. Nafis menyeduh segelas kopi hangat. Dia tahu bahwa Agus selalu menikmati kopi hangat di pagi hari sebelum memulai aktivitas.
Setelah selesai membuatkan kopi, dia meletakkan kopi tersebut di atas nampan dan membawanya ke ruang makan. Agus baru saja duduk di kursi makan, tampak bersiap menyantap sarapan. "Wah, kopi ya Mbak Nafis. Sini biar aku aja yang bawain ke Mas Agus," kata Anissa dengan nada ceria sambil mengambil cangkir dari tangan Nafis. Nafis terkejut sejenak, tetapi tidak sempat mencegah Anissa. Dengan langkah ringan dan senyuman manis, Anissa meletakkan kopi di depan Agus. "Mas Agus, ini kopinya. Semoga cocok ya." "Oke, makasih Anissa. Baik banget kamu." "Anissa, kamu gak perlu repot-repot yang ngelayanin suami aku. Aku masih bisa kok urus semuanya sendiri." "Aduh Mbak, gak apa-apa kok. Aku cuma pengen bantu aja. Lagian aku senang bisa nolong-nolong di sini. Mas Agus juga kan udah capek kerja. Gak ada salahnya kan kalau aku ikut nyenengin dia." "Anissa, kamu ngomong apa sih? Aku gak butuh bantuan kamu untuk hal kayak gini. Suamiku itu tanggung jawabku, bukan tanggung jawab kamu." "Mbak Nafisa jangan salah paham dong. Aku cuma mau bantu. Niatku tulus kok, gak lebih dari itu." Sudah, kalian gak perlu ribut soal kopi. Terima kasih deh buat dua-duanya." Nafis menatap suaminya, berharap Agus akan memahami situasinya tanpa perlu dia jelaskan lebih jauh. Namun Agus tampaknya tidak menangkap sinyal tersebut dan melanjutkan menyeruput kopinya dengan santai. Sementara itu Anissa tersenyum puas, dalam hatinya dia merasa menang atas Nafis. "Lihat saja Mbak Nafis, aku gak butuh banyak usaha untuk mendekati Mas Agus. Sedikit demi sedikit, aku akan ada di hati dia." Namun Nafis tidak bodoh. Dia tahu permainan apa yang sedang dilakukan Anissa. "Ada apa ini? Kenapa rame-rame pagi-pagi begini?" tanya Bu Alima dengan nada tegas. "Bu, gak ada apa-apa kok. Tadi Mbak Nafis cuma salah paham sama aku. Aku cuma bantu menyuguhkan kopi untuk Mas Agus. Tapi mungkin Mbak Nafis merasa aku terlalu berlebihan. Padahal demi Tuhan Bu, aku gak bermaksud buruk." "Salah paham? Astaga Nafis, kamu ini kenapa sih? Masalah kecil seperti ini aja kamu permasalahkan. Masa cuma karena Anissa nyuguhin kopi kamu marah? Apa salahnya dia bantu-bantu di rumah ini? Masalahnya bukan sekedar kopi. Cara Anissa bertingkah itu terlalu berlebihan. Seolah-olah dia Anissa. Dia itu jelas-jelas orang baik Nafis. Kamu gak perlu berpikir macam-macam soal dia." "Bu, aku gak minta bantuan Anissa untuk melayani suamiku. Aku bisa melakukannya semuanya sendiri." "Lihat saja Mbak Nafis, Bu Alim bakal ada di pihakku." Sudah. Gak usah ribut soal inilah. Nafis, kamu gak perlu berpikir sejauh itu. Anissa cuma mau bantu kamu kok. Gak ada yang salah. Jadi Mas berpikir aku salah? Bukan itu maksudku Nafis. Aku cuma gak mau masalah kecil ini jadi besar lagi. Nafis pun pergi. Anissa menatap punggung Nafis yang menjauh dengan senyum kecil yang sulit ditebak. "Bu, saya benar-benar gak mau Mbak Nafis salah paham sama saya. Padahal ini kan beneran baik Bu. Gak ada maksud lain kok. Sudahlah nak, biarkan saja. Kalau dia gak bisa menghargai niat baikmu, itu masalah dia, bukan kamu." Setelah Nafis meninggalkan ruang makan, suasana menjadi henang sejenak. Anissa yang masih duduk dengan raut wajah penuh penyesalan perlahan menatap Agus. "Mas." "Iya. Aku minta maaf soal tadi. Aku gak pernah bermaksud untuk memicu perdebatan antara Mbak Nafis dan Mas Agus." "Anissa, kamu gak perlu minta maaf. Tapi Mas, aku merasa bersalah kalau saja tadi aku gak menyuguhkan kopi sama Mas. Mungkin Mbak Nafis gak akan salah paham." "Enggak Anissa, kamu gak salah apa-apa kok. Justru aku yang harusnya minta maaf. Nafis memang terkadang terlalu berpikir berlebihan. Dan itu bukan kesalahan kamu. Maksud Mas, kamu gak salah."
Sudahlah, kamu gak salah Nafis. Mas tahu niat kamu baik. Kamu cuma mau bantu kan? Dan Mas menghargai itu Nisa. Terima kasih Mas. Aku lega Mas gak salah paham sama aku. Ya, aku gak salah paham. Dan aku juga harap kamu gak merasa terbebani. Kalau ada apa-apa jangan ragu bilang ke Mas ya. Mas Agus, kamu memang berbeda. Semakin hari aku semakin yakin kamu adalah sosok yang selalu aku impikan. Anis, iya Mas. Kamu jangan terlalu ambil hati ya sama sikap Nafis tadi. Mungkin dia cuma lagi capek atau gak enak badan. Tapi Mas, aku tuh benar-benar gak ngerti. Aku udah berusaha baik sama Mbak Nafis, tapi dia kayaknya gak suka sama aku. Aku jadi bingung dan gak enak hati Mas. Bukan gak suka Nis, mungkin dia cuma butuh waktu buat menerima semuanya. Kamu kan tahu, dia udah lama di sini. Benar Anissa, jangan hanya karena Nafisa kamu jadi gak betah di sini. Sekali lagi maafin aku ya Mas. Iya Anissa, Mas gak mau lihat kamu sedih. Udah, senyum dong, ujar Agus dengan sedikit nada menggoda. Ya udah, aku mau ke kamar Mbak Nafis dulu ya. Aku coba ngomong baik-baik. Niat yang sangat bagus Nisa. Ngomong pelan-pelan ya, jangan bawa emosi. Anissa mengetuk pintu kamar Nafis dengan hati-hati. Mbak, aku masuk ya. Ada apa? Mbak, aku minta maaf kalau ada kata-kata atau sikapku yang gak berkenan. Aku tahu kayaknya Mbak Nafis kayaknya kurang nyaman sama aku. Aku benar-benar mau jadi bagian dari keluarga ini Mbak. Emang itu maumu kan? Maksudnya apa Mbak? Sudahlah, gak usah acting di depanku. Mengapa dia bilang begitu ya? Apa mungkin dia tahu kalau aku suka sama Mas Agus? Peduli amat lah, dia mau peduli sama aku atau enggak, gak ngaruh. Beberapa langkah kemudian ternyata Agus datang menyusul. Menyadari itu, mendadak Anissa memasang wajah sedih, membuat Agus mengernyitkan dahi melihat sikap Anissa seperti habis diperlakukan dengan kasar. Anissa, ada apa? Apa Nafis nyakitin kamu? Emangnya tadi dia bilang apa sama kamu? Enggak Mas, tapi apa? Dia bilang sesuatu? Enggak, dia gak bilang apa-apa. Cuma dia bilang begini, bilang kalau aku udahlah, aku gak mau ngejelek-jelekin dia sama Mas. Anissa lalu menundukkan kepala seperti mengelap air mata. Pasti Nafis bilang kamu yang jelek-jelek ya. Aduh, maafin dia ya. Ntar Mas yang ngomong sama dia. Setelah Agus menghilang, senyum kecil tersungging di kedua sudut bibir Anissa. Tahu rasa kamu Anissa, Mas Agus pasti bakal belain aku. Ternyata gak terlalu butuh usaha ekstra untuk bisa menaklukkan hati Mas Agus. Nafis, ada apa Mas? Kamu gak boleh terus-terusan begini sama Anissa. Dia udah berusaha baik sama kamu, tapi kamu malah membalasnya dengan prasangka buruk. Kasihan lo dia. Mas ini bilang apa sih? Aku gak ngelakuin apa-apa sama Anissa. Nafis, Anissa itu adalah tamu di rumah kita, jadi kita gak boleh memperlakukan dia semena-mena. Kasihan dia. Dia jauh dari keluarganya, jauh dari orang tua. Dia itu udah dianggap kita sebagai keluarga sendiri. Bisa gak kamu sedikit lebih ngertiin dia kan? Mas, kenapa sekarang Mas kayaknya malah memihak Anissa? Aku gak memihak siapa-siapa. Aku cuma bilang yang benar. Anissa itu niatnya baik, Naf. Kalau kamu terus begini, suasana rumah kita gak akan pernah nyaman. Kenapa Mas kayaknya beda ya? Ada sesuatu yang Mas sembunyikan? Gak ada apa-apa.
Aku cuma ngerasa gak baik apabila ada yang berselisih paham di rumah ini. Maksudku, ya biar rumah kita punya aura yang lebih positif gitu. Makanya aku pengen semuanya jadi lebih baik. Apa sebenarnya maksud kamu sih, Mas? Kita cuma perlu lebih saling memahami, Naf. Jangan terlalu cepat menilai orang lain buruk. Nafis diam, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu Agus tidak berkata sembarangan. Namun perasaan aneh mulai muncul di hatinya. Dia merasa ada sesuatu yang ia belum tahu. Tapi untuk saat ini dia memilih diam dan menyimpan kecurigaannya sendiri. Mas, tolong jawab pertanyaan aku. Pertanyaan apa? Apa Mas menyukai Anissa? Dek. Jantung Agus berdetak cepat. Kamu suka Anissa? Agus berusaha mengatur nafasnya yang tiba-tiba terasa berat. Tangannya secara refleks meremas ujung lengan bajunya, mencoba mencari cara untuk menyembunyikan kegugupannya. Kenapa kok tiba-tiba tanya gitu? Sekali lagi aku tanya, apa kamu suka sama Anissa? Enggak lah. Aku sama sekali nggak nganggap dia siapa-siapa. Kenapa sih kamu tiba-tiba mikir gitu? Serius? Iya serius. Gak ada apa-apa kok. Mana mungkin aku bisa menyukai perempuan kayak dia. Kalau dibandingkan sama kamu juga bakalan kamu yang jadi pemenangnya. Kamu yang terbaik. Percayalah sama aku. Nafis, kenapa kamu melihatku seperti itu? Kayaknya kamu masih ragu sama aku ya. Kamu gak boleh kayak gini lah sayang. Kamu udah kenal aku sejak lama bukan? Aku gak mau ada masalah antara kita. Kamu gak ada hubungan apa-apa kan sama dia? Aduh Naf. Seandainya ada alat untuk mengukur kejujuran, tentu sudah ku kasih alat itu sama kamu. Biar kamu tahu apakah aku ngomong jujur atau enggak. Aku beneran gak ada hubungan apa-apa sama dia. Dia teringat lagi obrolan antara Anissa dan Bu Alimah semalam di teras samping. Bagaimana ucapannya pernyataan dari Anissa yang ternyata menyukai Agus cukup mengganggu dan membuat sakit hati Nafisa. Dan sekarang Nafisa akhirnya memutuskan untuk bicara dengan Agus. Dia tahu ini bukan sesuatu yang mudah untuk dibahas. Tapi dia juga tidak bisa terus-terusan menyimpan semuanya sendiri. Baginya semua harus menemui titik terang. Mas, seandainya kalau Anissa suka sama kamu gimana? Loh, kenapa kamu nanya begini sih? Aku cuma mau tahu, kalau dia suka sama kamu gimana tanggapan kamu? Nafis, kalaupun, dan aku bilang kalaupun Anissa punya perasaan sama aku gak akan merespon apapun. Aku gak akan membalas itu. Aku sudah nikah sama kamu, dan itu yang terpenting. Artinya duniaku adalah kamu, bukan dia. Kalaupun dia menyukai aku, perlu kamu ketahui Naf, aku gak bisa kontrol apa yang orang lain rasakan, tapi aku bisa kontrol apa yang aku lakukan. Aku gak akan ngelakuin apapun yang bisa bikin kamu sakit hati atau kehilangan kepercayaan ke aku. Kamu kan tahu, kamu adalah prioritasku, bukan siapa-siapa lagi. Aku gak akan nyakitin kamu. Nafis seakan merasa setiap kalimat yang Agus ucapkan mengambang di telinga. Meskipun kata-kata itu terdengar meyakinkan, Nafis tetap merasa ada yang mengganjal. Dia ingin percaya seperti biasa, sebab biasanya seorang Nafis selalu percaya pada suaminya. Tapi kali ini dia menyadari bahwa apa yang terjadi benar-benar tidak sesederhana yang dibayangkan. Kamu gak pernah punya perasaan ke dia kan? Enggak, aku gak pernah. Yang aku punya cuma kamu. Baiklah, kali ini aku mencoba untuk percaya kamu. Nah, ini baru istriku. Oke, Mas izin ke toilet sebentar ya. Agus mencubit dagu Nafis. Nafis mengangguk. Dalam segala kegetiran yang hinggap di hatinya, wanita itu duduk di pinggir tempat tidur. Pandangannya kosong menatap lantai. Tangannya memainkan ujung selimut tanpa sadar.
sementara pikirannya berputar-putar di satu titik. Kata-kata Agus tadi barusan masih terngiang di telinganya, mengisi ruang-ruang yang biasanya penuh oleh rasa percaya. Kata-kata Agus yang terucap dengan nada santai, bahkan diselingi senyum tipis yang selama ini selalu meyakinkan. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya saja sejak mereka menikah, Nafis merasa ada sesuatu yang ganjil. Dia tahu dia harus percaya bahwa Agus suaminya adalah orang yang selama ini tak pernah memberinya alasan untuk meragukan apapun. Dari hari pertama mereka menikah, Agus selalu jujur. Setidaknya begitulah yang Nafis pikirkan. Tapi hari ini, benar-benar sesuatu yang berbeda cukup mengganggu dalam pikiran. Sesuatu yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Mungkin aku yang terlalu memikirannya berlebihan. Selama ini dia selalu membaca bahasa tubuh Agus, mengenali setiap ekspresi kecil di wajahnya. Tapi tadi ada sesuatu yang lain. Mungkinkah aku cuma cemburu? Tapi kenapa akhir-akhir ini aku lihat Mas Agus emang sering memberikan respon terhadap Anissa? Dan Anissa juga memang sengaja berusaha untuk mendekatinya. Perempuan itu memang keterlaluan. Bagaimana dia menyukai seorang laki-laki yang jelas-jelas dia tahu telah mempunyai istri? Kalau Mas Agus juga menyukai Anissa, apa yang mau aku pertahankan di sini? Kenapa aku jadi begini sih? Nafis tahu tidak mudah mengakui bahwa dia mulai meragukan suaminya. Tapi bagaimana kalau dia salah? Bagaimana kalau semua ini hanya permainan pikirannya sendiri? Namun bagaimana kalau dia benar? Bagaimana kalau Agus memang menyembunyikan sesuatu? Pertanyaan itu terus menghantuinya, membuat malam itu terasa begitu panjang. Anissa. Nama itu terulang-ulang terlintas di pikirannya. Setiap kali dia mencoba mengusir bayangan wajahnya, senyumannya, dan cara berbicaranya, bayangan itu justru semakin kuat menghantui. Dia merasa bodoh, tidak seharusnya dia seperti ini. Anissa adalah wanita biasa, bukan seseorang yang istimewa. Setidaknya itulah yang selalu dia yakini sebelumnya. Namun entah bagaimana dalam beberapa waktu, pandangannya terhadap Anissa berubah. Dia tak tahu pasti kapan perasaan itu mulai tumbuh. Mungkin saat Anissa membawakannya secangkir teh hangat untuknya ke ruang tamu, atau mungkin saat Anissa dengan begitu bisa mengambil hati sang ibu. Sejujurnya Agus begitu senang melihat Anissa bisa seakrab itu dengan Bu Alima, wanita yang begitu Aus hormati. Dia tahu bisa melupakan tatapan mata Anissa, tak bisa, yang penuh perhatian dan seolah memahami segala hal yang tak pernah dia ungkapkan. Kenapa aku bisa seperti ini ya? Dia menyalahkan dirinya sendiri, sebab dia sudah memiliki Nafis, istrinya yang baik, sabar, dan penuh cinta. Meskipun Agus harus mengakui bahwa Nafis tidak bisa mengambil hati Bu Alima. Mereka telah menikah cukup lama, dan meskipun perjalanan rumah tangga mereka tidak selalu mulus, Nafis selalu menjadi tempatnya kembali. Namun perasaan itu perasaan terhadap Anissa. Mengapa rasanya begitu sulit diabaikan? Dia merasa seolah-olah telah mengkhianati Nafis hanya dengan memikirkan wanita lain. Aku gak boleh begini. Tidak boleh. Dia mencoba mencari alasan untuk membenarkan perasaannya, tapi tak ada yang terasa masuk akal. Perhatian Anissa yang sederhana, kebaikannya yang tulus, semuanya seharusnya tidak menjadi alasan untuk membuatnya mengkhianati komitmen yang telah dia buat sendiri. Namun seperti aliran air yang perlahan menghancurkan batu, perhatian-perhatian kecil Anissa ternyata cukup kuat untuk membuka celah di hati Agus. Aku mencintai Nafis. Kenapa aku harus terpesona kepada Anissa ya? Ketika tadi Nafis bertanya apakah dia menyukai Anissa atau tidak, sesungguhnya saat itulah Agus merasa seolah seluruh tubuhnya membeku. Itu adalah saat yang paling dia takuti.
Harus tahu bahwa tadi dia lebih memilih untuk berbohong untuk menutupi kegelisahan di hatinya. Dia melihat bagaimana Nafis menatapnya, seperti mencari kebenaran di balik kata-katanya. Namun saat ini dia menutup matanya. Bayangan Anis kembali menghantuinya. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa tidak yakin apakah dia bisa melupakan perasaan itu sepenuhnya. Tanpa dia inginkan, alam pikirannya melanglang buana membayangkan sosok Anissa. Aku ini memang bodoh. Anissa. Anissa? Perempuan itu berdiri tepat di depan pintu, memegang nampan berisi secangkir teh hangat dan sepiring kecil roti. Rupanya Anissa sedang berniat mengantarkan menu itu untuknya. Agus terkejut, dan untuk beberapa detik ia tidak bisa bergerak. Tatapan mereka bertemu. Agus bisa merasakan jantungnya berdetak begitu keras, seakan-akan melompat keluar dari dadanya. Mas Agus? Anissa, kamu lagi apa? Ini mas, aku mau bawakan teh sama roti buat Mas Agus. Aku khawatir ntar mas lapar. Oh, makasih. Kalau begitu saya balik ke dapur dulu mas. Oh iya, kalau misalnya mas butuh sesuatu jangan ragu buat bilang sama aku ya mas. Iya Nisa, aduh, mas jadi gak enak sih sama kamu udah ngeremotin. Iya gak apa-apa mas, aku seneng kok bisa ngelayanin mas dengan cara yang terbaik. Baiklah mas, Nisa permisi dulu ya. Agus hanya bisa memandang punggung Anissa yang perlahan menjauh. Wangi semerbak Anissa tertinggal di indera penciuman Agus. Agus berdiri sana, memegang nampan di tangannya, merasa kalah oleh dirinya sendiri. Nafis, maafkan aku yang suka sama Anissa. Tapi apapun yang terjadi, aku gak bakal ninggalin kamu, gumam Agus. Agus? Ibu? Ibu udah dengar gumaman kamu barusan, nak? Apa? Ibu dengar? Iya, ibu dengar. Kamu benar, nak. Apapun yang terjadi, kamu gak perlu meninggalkan Nafisa. Sekalipun nanti kamu nikah sama Anissa, kamu gak perlu menceraikan Nafisamu itu. Dia akan tetap jadi istrimu kok. Dua istri tidaklah buruk buatmu. Nafisa akan berguna untuk membuatmu membantu mencari uang, dan Anissa akan memanjakanmu di rumah. Ibu, apa maksudnya dua istri? Aku gak pernah berpikir sampai sejauh itu. Nah, ibu ini udah tua. Ibu tahu betul bagaimana dunia ini berjalan. Perasaan kamu pada Anissa itu bukan sesuatu yang perlu disangkal. Oke lah, kalau menurut Nafis wanita yang baik. Tapi kalau hatimu sudah jatuh kepada Anissa, apa salahnya kalau kamu merangkul keduanya? Lagi pula nak, mana ada orang baja melawan mertuanya. Bu, aku gak tahu harus bagaimana. Aku sayang sama Nafisa. Dia istri yang aku nikahi atas dasar cinta. Aku udah janji sama dia untuk setia. Tapi Bu juga benar. Aku juga gak bisa menyangkal apa yang kurasakan untuk Anissa. Justru itu nak, Nafis tetap istrimu, pendampingmu yang setia. Tapi Anissa juga bisa jadi bagian hidupmu, menemanimu dengan cara yang berbeda. Banyak kok lelaki yang berhasil dengan dua istri. Asal kamu adil, semuanya pasti baik-baik saja. Agus mengalihkan pandangannya menatap lorong tempat Anissa tadi pergi. Oh, tapi Bu, bagaimana dengan Nafis? Bagaimana kalau dia tahu? Dia pasti terluka. Dia gak pantas diperlakukan seperti itu. Aku gak mau menghancurkan hatinya. Nah, seorang wanita itu mungkin akan terluka di awal. Tapi jika kamu jujur dan kamu tunjukkan kalau kamu tetap mencintai Nafis seperti sebelumnya, dia akan mengerti. Kamu kan laki-laki, kamu kepala keluarga, dan kamu yang berhak mengambil keputusan. Kamu punya hak untuk memilih jalan hidup kamu. Tapi kamu juga punya tanggung jawab untuk membuat semuanya seimbang.
Bu, aku nggak tahu apakah aku sanggup melakukan ini atau enggak. Sekarang rasanya semua ini terlalu rumit. Hidup memang rumit, nak. Tapi kalau kamu terus memendam perasaanmu, itu justru akan menyakiti kamu lebih dalam. Ibu tahu Anissa itu gadis yang baik kok. Dan dia juga perhatian sama kamu. Kamu gak bisa menyangkal. Dia gak akan menggantikan Nafisa, tapi dia bisa melengkapi hidupmu. Pikirkan baik-baik. Jangan terburu-buru. Agus berdiri di sana. Diam, tak mampu berkata apa-apa. Saat itu dia merasa bahwa apapun keputusan yang akan dia ambil nanti, jalannya tidak akan mudah. Tapi satu hal yang melayang-melayang di benaknya, Anissa dan Nafisa. Dia berpikir mungkin saja keduanya memang akan menjadi bagian dari takdir yang tidak bisa dia hindari. Bu Alimah menatap Agus dengan penuh kesungguhan. Agus, ibu tahu ini berat buat kamu. Kamu mungkin merasa bingung, tapi ada satu hal yang ibu ingin kamu pahami. Apa maksud ibu? Kamu sudah menikah dengan Nafisa selama beberapa tahun. Kalau gak salah udah 2 tahunan lebih. Oke lah, kalau menurut kamu emang dia istri yang baik, setia dan penuh cinta, ibu gak mempermasalahkan itu. Tapi sampai sekarang, dia belum bisa memberimu seorang anak laki-laki. Seorang laki-laki seperti kamu butuh penerus, Agus. Anak yang akan meneruskan garis keturunan kamu, yang akan menjaga nama keluargamu. Ini bukan soal keinginan, tapi juga tanggung jawab. Dan kalau Nafis belum bisa memberimu keturunan laki-laki, apa salahnya kalau kamu mencari dari wanita lain yang bisa kasih kamu keturunan? Kamu gak tahu ibu juga mau cucu laki-laki, nak. Ibu gak mau kesana kemari cuma ngeliat teman-teman ibu yang lain udah menggendong cucu laki-laki. Sedangkan Nafis gak bisa kasih ibu cucu yang ibu inginkan. Ibu, Aku sebenarnya gak mau menyakiti Nafis. Aku gak mau menambah dia menderita, Bu. Ibu tahu kamu sayang sama Nafis, tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Kalau kamu menikahi Anissa, itu bukan berarti kamu meninggalkan Nafisa. Kamu hanya melengkapi apa yang kurang dalam pernikahanmu. Nafis tetap istrimu, tetap bagian dari hidupmu, tapi Anissa, dia bisa memberimu sesuatu yang selama ini kamu dan Nafis rindukan, yaitu seorang anak laki-laki. Justru nanti kalau Anissa bisa kasih kamu anak laki-laki, maka Nafis bisa menganggap anak itu sebagai anak dia juga, kan? Dan kamu tahu, nak, Nafis gak punya alasan untuk menolak. Dia tahu kenyataannya. Kalau kamu menjelaskan ini dengan cara baik, dia akan mengerti. Katakan padanya bahwa Anissa bukan ancaman untuknya. Bilang aja kalau Anissa mungkin adalah jalan agar kamu punya penerus keturunan. Ini bukan soal cinta yang terpecah, tapi soal memenuhi kebutuhan yang lebih besar dan lebih penting. Aku masih ragu untuk punya 2 istri, Bu. Aku gak yakin apakah aku bisa bersikap adil. Dan aku takut melukai Nafisa atau Anissa. Aku gak mau dia merasa aku memilih Anissa karena aku kurang mencintainya. Itu semua tergantung cara kamu menjelaskan. Agus terdiam. Lama-lama kata-kata ibunya bergaung di pikirannya. Dia tahu bahwa apapun keputusan yang akan dia ambil, maka konsekuensinya tidak akan ringan. Namun kata-kata Bu Alimah tentang keturunan mengguncangnya, seolah-olah alasan itu memberi pembenaran logis atas perasaan yang selama ini dia coba sembunyikan. Alasan yang benar-benar pantas pikirnya. Nah, mendekatlah ke Anissa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dia tahu betapa ibunya menyukai Anissa. Sejak awal, Bu Alimah tidak pernah benar-benar setuju dengan pernikahannya dengan Nafisa. Meski Nafisa adalah istri yang baik dan setia, ibunya selalu menganggap Nafisa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Terlebih lagi soal keturunan. Kini dengan Anissa di rumah, seolah-olah Bu Alimah melihat peluang untuk mewujudkan rencana yang sudah lama dia pikirkan. Udah, duduk dulu sini. Itu teh yang dibikin sama Anissa tadi, apa mau dibiarkan dingin? Dia udah capek bikin loh. Iya, Bu. Kamu tahu kan, Anissa itu perhatian sama kamu. Dia gak menolak kalau kamu membuka hati untuknya.
Dia gadis yang baik, lembut, dan jelas bisa jadi ibu yang hebat untuk anak-anak kamu nanti. Kata-kata itu membuat Agus terdiam. Logika ibunya memang sulit untuk disangkal, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Dalam diam dia mulai mempertimbangkan untuk mendekati Anissa. Setidaknya untuk memahami perasaannya sendiri. Apakah ini benar-benar cinta atau hanya ketertarikan sesaat yang ia salah artikan? Melihat Agus terdiam, Bu Alimah tahu bahwa dia telah berhasil menyentuh titik lemah anaknya. Dengarkan ibu nak. Kalau kamu ragu, mulailah dengan hal kecil. Ajak Anissa bicara, tanyakan kabarnya, buat dia merasa nyaman. Dari situ kamu akan tahu apakah dia benar-benar bisa jadi bagian dari hidupmu atau tidak. Tapi Bu janji, jangan bocorkan rahasia ini pada Nafisa dulu ya. Ntar tunggu aku udah siap, aku bakal kasih tahu dia. Aku bakal bicara sama dia kalau aku sama Anissa udah benar-benar cocok. Bu Alimah tersenyum lebar dan puas dengan perkembangan yang dia lihat. Tentu saja nak, tentu ibu gak bakal banyak cerita sama Nafis. Soal itu mah ibu serahkan sama kamu aja. Kapan mau kasih tahu dia? Senyum manis dari tadi mengembang di kedua sudut bibir Bu Alimah. Agus duduk di ruang tamu, mengenakan pakaian santai, sesuatu yang jarang dilihat Anissa darinya. Dia berusaha tampil lebih santai. Meski hatinya masih diliputi kegugupan, dia memandang jam dinding berkali-kali. Mas Agus, hari ini gak kerja? Iya, Mas ambil cuti hari ini. Lagi pengen istirahat di rumah. Oh, begitu ya. Kalau gitu Mas Agus bisa istirahat santai saja hari ini. Ini teh buat Mas Agus. Ibu yang suruh aku antar sama Mas. Nisa, kamu sibuk gak? Enggak Mas, gak sibuk kok. Kenapa Mas memangnya? Anis, boleh aku tanya sesuatu? Tentu Mas. Mas mau tanya apa emangnya? Kamu betah di sini? Maksud Mas tinggal di rumah ini, bantuin ibu dan yang lain. Apa kamu gak ngerasa terlalu sibuk? Betah Mas, tentu saja. Sebab ibu baik banget sama aku. Dan kerjaan di sini juga gak berat kok. Kan lamaran kerja aku belum diterima. Jadi daripada aku diam-diam saja, lebih enak kalau aku bantuin Bu Alimah di sini. Kalau ada yang kamu butuhin, bilang aja ya. Mas sama ibu pasti bakal bantu. Terima kasih Mas. Tapi aku sudah cukup kok, nyaman di sini saja. Oh ya Mas, kayaknya aku harus segera ke belakang deh. Kasihan ibu masak sendirian. Aku harus bantuin dia. Oh iya, gak apa-apa. Biar nanti Mas bantu juga. Apa? Mas mau bantuin masak? Ya ampun Mas, aku gak pernah lihat Mas masak. Pasti kayaknya masakan Mas enak banget ya. Bu, lihat ini, katanya Mas Agus mau bantuin kita buat masak. Beneran Agus, kamu mau bantu kita masak? Beneran kok Bu. Oke. Ini sayuran butuh dipotong kan? Sini, biar aku aja yang potong. Tumben nih hari ini Agus rajin bener. Pasti ada penyemangatnya nih di baliknya. Bu Alimah menggoda. Bisa aja sih ibu, sahut Agus sembari melanjutkan aktivitasnya. Anissa sempat tersenyum geli melihat Agus yang tampak canggung memotong sayuran. Mas Agus biasanya gak pernah masak kan? Iya jarang banget. Tapi gak ada salahnya belajar kan? Di sisi lain, Bu Alimah memperhatikan semua itu dengan senyum puas. Dia senang melihat Agus mulai mengikuti sarannya meskipun perlahan. Baginya ini adalah awal yang baik. Tanpa disadari oleh Anissa, hal ini akan membuka jalan untuk menggantikan posisi Nafisa sedikit demi sedikit. Agus tahu bahwa apa yang dia lakukan beresiko, tapi dia juga merasakan sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Perasaannya terhadap Anissa semakin tumbuh, dan dia hanya bisa berharap bahwa jalannya ini tidak akan membawa kehancuran bagi semuanya. Nah kan, andai saja istrimu gak kerja, pasti kamu sama istri kamu punya waktu kayak gini, waktu bersama-sama, biar gak kaku suasana di rumah tanggamu.
Sesaat kemudian tiba-tiba suara kecil terdengar sedikit mengganggu. Aduh, suara apa itu? Bu Alimah menajamkan indera pendengaran. Itu Bu, kayaknya pulsa listrik udah habis deh. Oh, Agus, kamu isiin token listriknya ya. Kalau sekarang nggak bisa Bu, aku ntar oh ya, biar telepon Hafiz aja. Loh, kenapa memangnya? Yang biasa bayar listrik kan Hafiz Bu. Jatah listrik dari uangnya dia Bu. Loh. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.